Kenapa kamu tuh? Ini akhir-akhir ini batuk-batuk terus setiap hari. Udah berapa lama? Udah kira-kira semingguan yang lalu lah. Berobat belum? Belum sih Nay, soalnya ngandalin obat-obat herbal doang di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan ya, terus periksa ke rumah sakit. Jadi kesimpulan dari materi yang disuruh. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui mata, mulut, dan hidung. Virus dapat menyebar dari manusia ke manusia melalui droplet, melalui bersin dan juga batuk. Atau melalui kontak dengan benda yang sebelumnya dipegang oleh orang yang sakit. Yang kedua, polusi udara. Polusi udara yang mengandung kotoran dan zat beracun dapat mengiritasi saluran pernafasan sehingga memacu refleks untuk melakukan batuk. Yang ketiga, alergi. Batuk dan pilek dapat disebabkan juga oleh alergi. Yang keempat, daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kurang baik dapat menyebabkan batuk dan pilek. Yang kelima, cuaca. Cuaca yang dingin dapat menyebabkan pertumbuhan virus dan juga menurunkan respon imun. Yang keenam, paparan sinar matahari. Berkurangnya paparan sinar matahari dapat menyebabkan pembentukan vitamin D di dalam tubuh menjadi sedikit, sehingga menyebabkan seseorang tersebut rentan terkena infeksi. Nah, itulah beberapa faktor penyebab dari batuk dan pilek. Jadi kesimpulan dari materi yang disuruh. Nah, teman-teman, untuk mencegah batuk pilek, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C secara teratur. Kedua adalah memperbanyak minum air putih. Dan yang ketiga adalah menggunakan masker jika sering terpapar debu atau zat iritan lainnya. Yang keempat adalah melakukan cuci hidung dengan larutan salin yang steril. Dan yang kelima adalah memiliki pola makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Teman-teman tahu nggak sih bahayanya kalau batuk pilek itu tidak diobati? Yang pertama yaitu dapat menyebabkan bronkitis, di mana yaitu iritasi pada batang tenggorokan yang menyebabkan demam, lemas, dan juga menggigil. Yang kedua yaitu sinusitis akut, di mana jika flu tidak diobati maka akan terjadi pembengkakan peradangan di saluran sinus. Yang ketiga yaitu pneumonia, yang dimana infeksi terjadi secara dadakan yang dapat menyerang paru-paru kita. Yang keempat yaitu jika batuk pilek terus dibiarkan maka akan menyebabkan bronkiolitis. Selanjutnya yaitu jika penyakit batuk pilek tidak disembuhkan maka akan menyebabkan indikasi dari penyakit paru obstruktif kronis. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan adalah batuk pilek merupakan kondisi umum yang sering disebabkan oleh infeksi pada saluran pernapasan. Nah, gejalanya itu ada seperti demam ringan, batuk-batuk, bersin-bersin, dan juga hidung tersumbat atau berair. Jadi, mari kita jaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan lingkungan dengan mencuci tangan dengan air dan sabun, lalu juga memakai masker saat keluar rumah. Terima kasih.